Ya, halo teman-teman. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan sistem persamaan linear. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan linear. Konsep dari persamaan linear ini kita akan gunakan untuk membangun konsep sistem persamaan linear. Oke, baik. Jadi kita akan mulai masuk ke ya, sistem persamaan linear. Oke, sistem persamaan linear. Ya, ini apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear? Tiada lain adalah gabungan, ya, gabungan dari beberapa ya persamaan linear. Oke. Konsepnya sederhana, ya. Jadi dengan menggabungkannya dalam dalam satu kesatuan, nah itu yang kita sebut sebagai sistem persamaan linear. Oke, misalkan gitu ya. Misalkan saya punya 2x plus 3y sama dengan 5, kemudian x min 4y sama dengan 7, oke. Nah, ini adalah yang pertama ini sistem persamaan linear dua variabel, ini juga sistem persamaan linear dua variabel ya, kali ini digabungkan. Ya, ini merupakan sistem persamaan linear ya. Jadi ini merupakan sistem persamaan linear. Kalau mau dilengkapi ya variabelnya ada berapa ya? Bisa kita tulis dua variabel. Oke. Jadi sistem ini terdiri dari dua buah persamaan. Yang ini yang kita kenal sebagai SPL DV. Jadi kalau tiga variabel ya, dan x min 5y plus z sama dengan 3, 2x plus y min 2z sama dengan 7, x plus 2y min z sama dengan 8, nah ini yang dikenal sebagai SPL ya, ini adalah SPL TV ya, variabelnya ada 3. Nah ini di bangku sekolah ini sudah dipelajari dulu. Ya, saya yakin ini semuanya sudah mempelajari ini, termasuk juga bagaimana menentukan solusinya. Oke, ya jadi kita akan melihat yang secara umum gitu kan. Nah, bolehkah nanti variabelnya ada 4, boleh ada 5, boleh ada 6, dan seterusnya. Ataupun banyaknya persamaan yang terlibat, apakah hanya 3? Ya, tentu saja jawabannya tidak. Nanti bisa ada 4, 5, dan bahkan bisa banyak sekali. Nah, oleh karena itu, kita akan melihat bentuk umum, ya, umum SPL. Jadi kita akan melihat bentuk umum SPL seperti apa. Ya, tentu saja dia adalah sistem ya yang terdiri dari beberapa, saja beberapanya ini adalah yang berhingga gitu ya, dari persamaan linear. Jadi misalkan dia A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 ditambah dan seterusnya ditambah dengan A1N Xn sama dengan ya misalkan ini misalkan. Oke. Jadi ini misalkan persamaan yang pertama yang terlihat ya. Jadi di sini ada berapa variabel X1 sampai dengan Xn, berarti nanti sistemnya adalah sistem persamaan linear yang terdiri dari n variabel ya. Jadi di sini variabelnya itu ada sebanyak n, lalu nanti persamaannya yang ada sebanyak berapa ya. Misalkan lagi persamaan yang kedua A21X1 ditambah A22X2 ditambah A3X3 ditambah dan seterusnya ditambah dengan A2N Xn sama dengan B2. Ya, ini baru dua persamaan. Ya, oke. Nah, ini bisa dilanjutkan gitu ya, bisa dilanjutkan misalkan sampai AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah AM3X3 ditambah dan seterusnya ditambah AMN XN sama dengan BN. Nah, jadi ini bisa kita lihat ada berapa sih persamaannya. Ini yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga, keempat, sampai yang ya ini indeksnya ya, M. Ya, jadi
Jadi SPL yang ini merupakan SPL yang terdiri dari N buah variabel dan M buah persamaan. Berapa M, berapa N-nya? Ya, nanti bebas ya. Yang jelas dia merupakan bilangan asli. Bisa saja N-nya 6, M-nya 5, atau bahkan bisa sama, bisa N-nya 6, M-nya 6, ya silahkan. Jadi ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear. Oke, lalu kemudian kalau solusi, ya, bagaimana konsep solusi? Solusi dari SPL, ya anggap saja yang ini. Jadi yang dua, solusi dari SPL ini. Bagaimana kita menyatakan konsepnya? Ya sama tadi seperti konsep solusi pada persamaan linear. Kalau tadi persamaan linear itu adalah nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaannya. Ya ini juga konsepnya sama, yaitu nilai-nilai variabel yang memenuhi semua persamaannya. Kalau tadi persamaan linear itu hanya satu, kalau sekarang sistem ini ya harus semuanya. Ya, berarti apa? Nilai variabel yang membuat setiap, nah ini harus semua ya, setiap persamaan yang ada dalam sistem ya, bernilai benar. Jadi membuat setiap persamaan yang ada di dalam sistem bernilai benar. Jadi ini berapa nanti nilai X1, X2, X3 sampai dengan Xn yang membuat setiap persamaan 1, 2, 3 sampai persamaan ke M ini semuanya berlaku. Yaitu yang dimaksud dengan solusi dari dari SPL. Oke. Misalkan saya contohkan ya, yang mudah yang dua variabel misalkan ya. Misalkan saya punya 2X min 5Y sama dengan 6, misalkan gitu ya. Dan kemudian X plus Y sama dengan 8. Nah, bagaimana solusinya? Jadi sekali lagi harus Kalau di sini ada dua variabel, berarti berapa nilai variabel X, berapa nilai variabel Y, kan gitu kan? Y-nya berapa, X-nya berapa, atau kebalik X-nya berapa, Y-nya berapa, sehingga sehingga kedua persamaan ini benar. Tidak boleh salah satunya saja. Oke, misalkan kalau kita hanya lihat ini, ya misalkan X-nya 4, Y-nya 4 gitu ya. X4, Y4, ya benar untuk persamaan yang kedua. Ya. Jadi dia benar untuk persamaan yang kedua, tapi kita lihat ini X sama dengan 4, dan ini apakah jawabannya solusi gitu ya. Nah, ini dia memenuhi persamaan kedua. Tapi apakah memenuhi persamaan pertama? Kita cek. Ya, 2 kali 4 itu adalah berapa? 2 kali 4 itu 8 dikurangi 5 kali 4, 20. 8 dikurangi 20 bukan 6. Ya, jadi ini tidak. Tidak solusi, karena tadi hanya memenuhi persamaan yang kedua. Ya, karena hanya memenuhi persamaan yang kedua. Nah, kalau yang namanya solusi itu harus memenuhi keduanya. Jadi itu konsep solusi. Ya, lalu kemudian kalau demikian ini bagaimana? Ada nggak berapa solusinya kan gitu kan? Tentu saja model yang seperti ini cara menentukan gitu ya, cara menentukan solusi. Ya, cara menentukan solusi ya teman-teman, saya kira sudah belajar di sekolah. Untuk yang dua variabel ya SPLDP itu ada beberapa cara yang bisa kita gunakan, mau dengan substitusi, mau dengan eliminasi, atau bahkan mau menggunakan grafik. Ya, kita misalkan dengan Dengan substitusi misalkan ya. Nah, ini alternatifnya kita coba dengan substitusi dari persamaan ini ya. Oke. Kita dapatkan cara menentukan solusi dari SPL ini ya.
tandatan solusinya dengan substitusi. Substitusi gimana? Yang gampang itu yang kita substitusi yang bawah ya, berarti kita akan peroleh ya X plus Y sama dengan 8, berarti dari sini kita dapatkan X-nya ya, X-nya itu sama dengan ya kedua ruas kita kurangi dengan Y. Nah lalu persamaan yang ini kita substitusikan, nilai X yang ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Kita substitusikan. Persamaan yang pertama kan 2X min 5Y sama dengan 6. Karena X-nya, jadi X yang ini, X yang ini kemudian disubstitusikan ke situ. Nah, sehingga kita kemudian memperoleh, dari sini kita akan memperoleh 2 kali, kan gitu kan, 8 dikurangi Y, min 5Y sama dengan 6. Ini kita selesaikan, 16 dikurangi 2Y, dikurangi 5Y, sama dengan 6. Berarti ini 16, min 2Y, min 5Y, min 7Y. Kita selesaikan, berarti 16 min 6 ya, ini dua ruas kita kurangi dengan 6, berarti di sini adalah 10. Kedua ruas kita tambahkan dengan 7Y, sehingga Y-nya sama dengan 10 per 7. Kita dapatkan 10 per 7. Nah, kemudian kita balik lagi. Setelah itu ya kita substitusikan nilai Y yang kita peroleh untuk mendapatkan nilai X-nya. Nah, kita substitusi lagi ke sini. Sehingga kita dapatkan bahwa X-nya itu sama dengan berapa? X-nya sama dengan 8 dikurangi dengan 10 per 7. 8 itu adalah berapa? 56. 56 berarti 46 per 7. Jadi itu nilai X dan nilai Y yang nanti kita dapatkan. Nah, untuk kita perlu memeriksa kembali apakah nilai X dan nilai Y yang kita dapatkan itu sudah memenuhi sudah memenuhi samaannya. Jadi kita dapatkan ini adalah untuk nilai nilai Y dan ini untuk nilai X. Ya ini perlu diperiksa. Ya, coba kita periksa. Ya, jadi periksa. Kita coba. Ya, untuk persamaan pertama apakah terpenuhi? Ya, 2 dikalikan dengan X-nya itu adalah 46 per 7 dikurangi 5 kali 10 per 7. Apakah benar hasilnya 6 kan gitu kan? Ya, ini 46 kali 2 itu adalah berapa? 46 kali 2 itu 92 dikurangi dengan 50 per 7. 92 kurang 50 itu adalah 42 ya, 42 per 7. Sama dengan 6. Berarti cocok. Lalu yang kedua, ya X tambah Y, berarti 46 per 7 ditambah dengan 10 per 7. Ini kan sama dengan 56 per 7, ini kan sama dengan 8. Ya, berarti memang benar ini merupakan solusi dari SPL-nya. Jadi teman-teman kalau yang menghitung manual seperti ini ya perlu memeriksa kembali. Nanti untuk metode yang lainnya kita akan bahas dalam diskusi, ada eliminasi, ada grafik. Atau mungkin kita bisa tayangkan ini dalam grafik gitu ya dengan GeoGebra. Kita akan coba lihat bagaimana menentukan solusinya. Kita akan misalkan jadi ini dia. Kita akan cari, kita ketik dulu persamaannya 2X min 5Y sama dengan 6, kemudian X plus Y sama dengan 88. Ya, jadi bagaimana menginterpretasikannya dari sini ya? Bagaimana menginterpretasikannya yang namanya solusi? Berarti apa?
Titik-titik yang berada pada garis ini dia merupakan solusi dari persamaan linearnya, dan ini juga merupakan solusi dari persamaan linearnya. Maka yang namanya solusi dari sini interpretasinya itu adalah titik potongnya. Jadi ini bisa kita cari titik potong antara kedua garis ini. Oke, yaitu 6,57 dan 1,43. Ya, ini kira-kira sama tadi dengan nilai X dan Y yang kita dapatkan, 42/7 dan ini adalah 10/7. Oke, jadi itu cara untuk menentukan dengan metode grafik. Oke, untuk yang ini yang ada solusi. Kira-kira mungkin tidak suatu sistem itu tidak punya solusi. Kira-kira mungkin saya berikan satu contoh lagi. Oke, kalau ini tadi adalah contoh yang saya berikan mana tadi yang atasnya. Ini adalah contoh satu ya. Pertama, akan lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan, kita coba yang 3 variabel ya, X plus Y plus Z sama dengan 2, misalkan. 3X plus 3Y plus 3Z sama dengan 10. Lalu kemudian X plus Y minus Z sama dengan 2. Oke. Bagaimana kira-kira dengan ini? Oke, kita coba mungkin eliminasi yang cocok kita gunakan. Ya, kita eliminasi dulu 1 dan 2, atau 2 ini nampaknya bisa kita sederhanakan. Oke, atau kita coba 1 dan 2 ya. Jadi kalau ini adalah misalkan ya persamaan pertama, persamaan kedua gitu ya, persamaan ketiga. Oke, jadi kita terapkan eliminasi 1 dan 2. Apa yang kita dapatkan? X plus Y plus Z sama dengan 2. 3X plus 3Y plus 3Z sama dengan 10. Oke, berarti ini kita kalikan 3 ya, supaya sama dengan X ini, kalikan 1. 3X plus 3Y plus 3Z sama dengan 6. Lalu kemudian di sini 3X plus 3Z sama dengan 10. Oke. Lalu kemudian ini bisa kita kurangkan. 3X dikurang 3X 0, tambah 3Y kurang 3Y juga 0, ini juga 0, ini sama dengan min 4. Oke, artinya apa? Di sini artinya bahwa 0 sama dengan min 4. Nah, ini sampai kapanpun ini tidak akan pernah benar gitu kan, atau ini yang disebut sebagai kontradiksi ya. Jadi bagaimana 0 itu sama dengan 4. Kalau terjadi demikian artinya apa? Ya, kita tidak bisa menemukan solusinya. Atau artinya ya SPL di atas tidak punya solusi. Oke, sangat mudah sekali. Ya, jadi ternyata ada SPL yang tidak mempunyai solusi. Tadi ada yang memang solusinya ada, dan yang satu lagi ada solusinya yang tidak ada. Oke, kalau ini mau dilihat juga grafisnya, saya kira bisa ya kita menggunakan GeoGebra. Kita coba lihat. Ini lihat GeoGebra-nya. Ini berarti dihilangkan dulu, tapi kita akan menggunakan 3 dimensi ya. Yang Oke, yang pertama tadi X plus Y plus Z sama dengan 2. Oke. Jadi ini bidangnya karena 3 variabel, lalu kemudian 3X. 3X plus 3Y plus 3Z sama dengan 10. Oke, lalu kemudian yang terakhir X plus Y min Z ya, sama dengan 2. Nah, jadi ini dia. Kita lihat dari sudut pandang yang berbeda ya ini dia. Nah, dari 3
tiga bidang ini kita lihat bahwa bidang yang pertama dan yang kedua yang berwarna biru agak muda ini posisinya sejajar, oke, dan lalu kemudian dipotong oleh bidang yang ketiga. Nah, ini menunjukkan bahwa ya memang mereka tidak tiga-tiganya ini tidak mempunyai persekutuan yang sama gitu kan. Jadi artinya kalau dia solusi kan mestinya titik-titiknya ini ada di ketiga bidang gitu ya. Misalkan kalau kita ambil di perpotongan yang sini, ya, yang ini, nah nanti untuk bidang ini tidak akan ada di situ. Nah ini jadi gambar ini bisa menunjukkan bahwa SPL yang yang tadi pada contoh 2 ini tidak mempunyai solusi. Oke, jadi secara visual itu bisa dilihat dengan GeoGebra. Oke, lalu kemudian kalau yang ini pas ya, tadi solusinya hanya satu, yang contoh 1 tidak ada solusi yang lain, contoh 2 ini tidak punya solusi, lalu kira-kira ada nggak yang solusinya lebih dari satu? Oke, seperti tadi persamaan linear, dia solusinya lebih dari satu, bahkan tak hingga banyak, karena parameternya itu bebas. Oke, mungkin kita bisa lihat contoh yang ketiga, ya, misalkan yang 2 variabel saja, 2x min 5y sama dengan misalkan 10. Oke, kemudian 6y. Nah, misalkan ini. Oke, ini adalah sistemnya. Bagaimana cara kita mencari solusi? Oke. Ya, misalkan terapkan eliminasi ya. Eliminasi. Apa yang terjadi gitu ya. Langsung berarti dieliminasi. Berarti kalau kita, berarti bukan Y ya, tapi X. Salah. Oke, jadi ini X. Ini kalau eliminasi, kita ingin mengeliminasi X, berarti apa? Koefisien dari X ini harus sama. Oke, berarti untuk jadi 6, berarti kali 3 yang pertama ya. Berarti yang pertama kali 3, yang ini kali 1. Oke, ini akan jadi 6X min 15Y sama dengan 30. Ini 6X min 5Y sama dengan 30. Oke. Nah, ini kita kurangkan. 6X kurang 6X adalah 0. Min 15Y dikurangi dengan min 15 ya, min 15Y juga 0. 30 kurang 30 0. Ini 0 sama dengan 0. Nah, kalau 0 sama dengan 0 artinya apa? Kalau tadi yang di sini 0 sama dengan min 4 ya, sampai kapanpun tidak pernah benar. Kalau 0 sama dengan 0 ya selalu benar kan gitu kan. Selalu benar itu tautologi. Nah, apa kemudian dampaknya ya kalau dia selalu benar 0 sama dengan 0? Ya tiada lain, nah mungkin saja ini solusinya lebih dari satu, mungkin enggak? Coba ya kita cek. Misalkan X-nya sama dengan 0, kita lihat persamaan pertama ya. X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Y-nya 0, berarti Y-nya min 2 ya. Sama dengan min 2. Oke? Benar ya? 2 kali 0 dikurangi 5 kali min 2, 0. Berikutnya, 6 kali 0. Ya, ini persamaan 1 terpenuhi ya. Jadi 2 kali 0, persamaan 1 min 5 kali min 2. Oke, sama dengan 10. Kemudian 6 kali 0, min 15 kali min 2. Dan 30. Oke, jadi ini solusi. Nah, oke, apakah ada yang lain? Kira-kira ada yang lain ya. Misalkan Y-nya kita buat 0, berarti berapa? X-nya berapa? X-nya 5 ya. 5, kemudian Y-nya 0. Apakah ini solusi? Ya, kita lihat. 2 kali 5 min 5 kali 0, ya ini adalah 10. Yang kedua, 6 kali 5 dikurangi 15, ini 0. 30, ini juga sama. Sehingga ini juga solusi. Ya. Jadi ada 2 solusi. Ya, kemungkinannya masih ada yang lainnya. Oke. Nah, bagaimana ini? Kan gitu ya. Nah, bagaimana menyatakan solusi? Saya kira dengan melihat cara yang sama tadi dengan persamaan linear ya. Jadi 2x min 5y sama dengan 10 ya. Misal
X-nya sama dengan T gitu ya, maka 2T min 5Y sama dengan 10, 5Y sama dengan 2T min 10, berarti Y-nya sama dengan, Y-nya menjadi sama dengan berapa? Y-nya ini akan menjadi sama dengan 2T min 10 per 5. Ini adalah bentuk solusi umumnya ya. Ini adalah solusi umum. Nah, ini persamaan yang SPL yang ini dikatakan mempunyai tak hingga banyak solusi. Ya. Jadi berapapun T-nya kita ganti ya, sehingga nanti Y-nya akan menyesuaikan dengan T. Nah, kalau ini dilihat dari apa? Bentuk visualnya, saya kira bisa juga, gitu kan? Gimana jadinya kan gitu? Ya, oke, jadinya kira-kira ini kita hilangkan dulu. Kita kembali ke grafik 2 dimensi. Oke. Kita close dulu. Grafik 2 dimensi mana? Oke. Jadi ini dia tadi adalah 2x min 5y sama min 5y sama dengan 10, dan kemudian 6x min 15y sama dengan 30. Oke. Mana dia? Oh, ternyata dia bersamaan. Oke. Ya, tadi dia ada bersamaan. Ini nampaknya view-nya yang sorry. Nah, dia. Oke. Ya, jadi dia bersamaan. Dia apa namanya? Berimpit. Ya, jadi ketika kondisinya berimpit, maka akan terjadi banyak solusi. Ya, garis bidang pun juga mempunyai kemungkinan bisa mempunyai kedudukan yang berimpit. Oke, jadi itu ketiga kemungkinan solusi yang ada pada SPL. Jadi ya kita rangkum terakhir ya, kemungkinan solusi dari SPL ya. 1, solusi tunggal. Oke, tadi contoh 1. 2, tidak punya solusi. Contoh 2. Ya. Solusi, dan kemudian yang terakhir tadi solusinya banyak ya. Jadi tak hingga banyak. Tak hingga banyak solusi. Oke. Jadi itu yang sudah menjadi pembahasan kita untuk konsep SPL. Oke, dalam video berikutnya kita akan mengasah lagi kemampuan kita dalam menggunakan metode-metode yang sudah pernah dipelajari dalam menentukan solusi dari SPL. Oke, sampai di sini dulu untuk video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.